Halo, apa kabar anak-anak? Kalian sehat-sehat ya? Ibu berharap kalian sehat-sehat semua. Kondisi kalian saat ini ya, dalam keadaan sehat dan baik. Walaupun kita belajar di rumah, tapi ibu berharap semangat kalian tetap dan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar lagi dalam materi yang baru, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ya, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Ya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat membuat ringkasan buku, baik merangkum berdasarkan gagasan pokok maupun dengan peta pikiran atau peta konsep dari isi buku ya tentunya. Secara garis besar, buku dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fiksi, ya. Yang kedua adalah non-fiksi. Ya, fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan. Cerita rekaan maksudnya jadi cerita ini dibuat menjadi ada atau direkayasa atau direka-reka ya. Jadi bukan berdasarkan kenyataan atau bukan keadaan yang sebenarnya. Contoh contoh buku fiksi adalah novel, cerpen, dan dongeng. Ya, novel, cerpen, dan dongeng merupakan contoh dari cerita rekaan atau cerita fiksi. Selanjutnya adalah non-fiksi. Ya, di sini non-fiksi ada tambahan kata di sini ya, non-fiksi dari kata fiksi. Non itu kan berarti tidak atau bukan. Berarti non-fiksi artinya apa? Ya, bukan cerita rekaan ya. Jadi cerita yang didasarkan pada hasil pemikiran ilmiah ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam buku cerita rekaan ini? Maksud Ibu, termasuk dalam buku non-fiksi ini apa saja? Ya, buku pelajaran itu termasuk ke dalam buku non-fiksi ya, ilmiah populer dan biografi. Unsur-unsur buku fiksi ya ada pertama adalah cover buku. Unsur yang kedua adalah rincian subbab buku. Kemudian unsur yang ketiga adalah judul subbab. Dan yang keempat adalah tokoh dan atau penokohan, tema cerita selanjutnya. Kemudian unsur-unsur buku fiksi yang lainnya adalah bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Kemudian kita lanjut kepada unsur-unsur buku non-fiksi apa saja. Kita lihat ya. Yang pertama adalah cover buku, sama ya dengan yang tadi di dalam unsur buku fiksi juga cover buku ada. Kemudian kemudian selanjutnya rincian subbab buku juga ada dalam fiksi. Kemudian judul subbab sama ada juga. Yang keempat adalah isi buku. Kelima ya adalah cara penyajian isi buku. Keenam adalah bahasa yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika. Ya, ini adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Jadi unsur-unsur buku non-fiksi itu meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, kemudian isi buku, kemudian cara penyajian isi buku, kemudian bahasa yang digunakan, dan terakhir adalah sistematika. Nah, dalam membaca buku, kita juga diperhadapkan dengan bagaimana kita bisa merangkum isi buku ya. Nah, ada langkah di sini, langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Ya, jadi ada beberapa cara, ada berdasarkan gagasan pokok, ada juga yang berdasarkan peta konsep. Nah, di sini ada langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Ya, bagaimana caranya? Pertama, bacalah dulu teks secara cermat dan efektif sampai kamu dapat menangkap gagasan utama dari teks. Nah, selanjutnya, setelah langkah pertama tadi, setelah kamu membaca, kemudian catat
kalimat yang di dalamnya terkandung pokok pikiran atau gagasan utama, ya. Lalu apalagi selanjutnya? Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kembangkanlah pokok pikiran yang telah dicatat tadi atau telah disusun menjadi rangkuman dengan bahasa sendiri, dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami tentunya, ya. Ini adalah langkah-langkah merangkum isi buku berdasarkan gagasan pokok. Nah, di sini Ibu sajikan contoh cara merangkum buku, ya. Di sini ada contoh cara merangkum buku. Nah, Ibu ambil contohnya itu dari buku yang berjudul Karena Buku Senikmat Susu. Pengarangnya di sini ada Eli Damaywati. Ya, lalu daftar isinya, membaca tradisi meningkatkan ilmu. Pengantar penulis itu ada di halaman 10 ya, bisa kita temukan. Membaca budaya cerdas itu ada di halaman 17. Kemudian masuk ke dalam bab. Tadi kan disinggung ya unsur-unsur buku. Ada bab, kemudian rincian bab, rincian bab-bab, rincian subbab, ya, judul. Kemudian apa lagi? Judul bab, judul subbab. Nah, ini judul bab ya. Bab 1 judulnya rendahnya minat baca. Kemudian judul subbabnya alih kecil dan buku maunya. Kita bisa temukan itu di halaman 22. Lalu di sini ada lagi ya. Judul subbabnya Everyday is Reading Day. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Setiap hari itu adalah hari membaca, gitu ya. Payahnya minat baca anak bangsa. Nah, itu kita bisa temukan di halaman 27. Lalu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca. Nah, alif kecil, Everyday is Reading Day, payahnya minat baca anak bangsa, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca adalah termasuk ke dalam apa di sini tadi sudah kita bahas. Judul subbab, ya. Masih ada, kita lihat lagi bab selanjutnya dari buku ini. Nah, ya, di bab 2 ada judul bukunya Mengembangkan Minat Baca Anak, ya. Lalu judul subbabnya berawal dari minat. Itu ada di halaman 37 ya, kalau kita lihat di sini ya. Perkembangan ya, ini maksudnya perkembangan minat baca pada anak. Itu akan ada di halaman 38 ya. Lalu terakhir, perkembangan minat baca pada anak di lingkungan keluarga. Lalu bab 3 kita lihat isinya seperti apa ya, apa saja ya yang dibahas dalam buku ini dalam bab 3. Di sini ada judul bab 3 yaitu bagaimana menjadikan sang anak pencinta buku. Nah, subjudulnya atau ya sub-subbabnya yang berjudul Profil Keluarga Pencinta Buku itu ada di halaman 130. Kemudian ya, judul subbab selanjutnya Strategi mengembangkan minat baca pada anak yang telah mampu membaca. Ya, selanjutnya lagi, judul subbab selanjutnya lagi adalah permasalahan-permasalahan yang dihargai dan mengembangkan minat baca anak. Terakhir, pola asuh orang tua dalam mengembangkan minat baca anak. Nah, ini ada di halaman 172 ya. Kemudian catatan penutup itu ada di halaman 182. Daftar pustaka bisa kita temukan ada di halaman 195 ya dari buku ini. Dan tentang penulis ya, itu biodata penulis itu ada di halaman 199. Nah, ini adalah contoh cara merangkum buku ya. Contoh cara merangkum buku. Selanjutnya. Nah, ya selain dari merangkum melalui pokok pikiran gitu ya, kita juga dapat merangkum dengan pemetaan pikiran ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk mengingat judul buku. Ya. Selanjutnya, buat cabang utama terkait topik tertentu, misalnya bagaimana otak bekerja, nah, apa itu kesuksesan, dan lain-lain. Selanjutnya, teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda. Ya. Kemudian, setelah itu, beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Ya, hanya dengan kata kunci saja. Lalu, selanjutnya dari tiap cabang buat sub-cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Kemudian, gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman. Ya,
tidak ada aturan khusus dalam pembuatan peta pikiran. Jadi bebas bergantung kalian mau dibuat seperti apa ya. Bergantung cara berpikir kalian dan tentunya bergantung dari ya isi buku ya. Jadi di sini maksudnya tidak ada aturan bukan berarti bebas keluar dari konteksnya ya. Artinya tetap harus mengacu kepada isi bukunya ya. Jika ada hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua teks tersebut. Nah, ini Ibu berikan contoh ya bagaimana ya merangkum dengan cara peta konsep ya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada unsur ekstrinsik cerpen ya, unsur ekstrinsik cerpen. Nah, Ibu buatkan dalam bentuk peta konsep. Seperti apa? Apa maksudnya dari peta di sini? Maksudnya bahwa unsur ekstrinsik cerpen itu terdiri atas nilai-nilai cerita dan juga latar belakang penulis. Nah, keduanya ini saling berkaitan gitu ya. Jadi, unsur ekstrinsik cerpen itu ya memuat nilai-nilai dalam cerita. Kemudian, ya unsur ekstrinsik cerpen juga membahas latar belakang berhubungan dengan latar belakang penulis ya. Jadi, nah nilai-nilai dalam cerita ini dengan latar belakang penulis ini saling berkaitan ya. Begitu. Ini contoh merangkum dengan peta konsep. Kalian bisa buatkan nantinya ya. Bagaimana kalian bisa merangkum sebuah buku dengan peta konsep bebas ya. Kalian mau pilih yang mana? Apakah kalian mau merangkum buku dengan dalam bentuk gagasan utama atau gagasan pokok, merangkum dengan cara mencari setiap gagasan pokoknya, menyusunnya, dan mengembangkannya, atau kalian juga bisa membuat merangkum buku dengan cara peta konsep, ya, dengan cara memetakan buku tersebut ke dalam peta konsep atau peta pikiran, ya. Demikianlah pembahasan kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ya, Ibu harap kalian semuanya paham dan nanti kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan pembelajaran dengan Ibu, yaitu khususnya tentang materi apa? Ya, tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih.